Oke. Gimana? Bisa kita mulai? Yang lainnya yang baru izin kameranya. Oh, di sini 1, 2, 3, 4. Ada masih 4 yang masih izin untuk off cam. Dari banyak sekali yang off cam ya. Oke, yang lainnya bagaimana? Apakah kameranya hilang kecuri atau bagaimana? Mas Farid, Mas Muhammad Farid, Mas Nur Hakim, Mas Rasyad, Mas Riki, oke. Mas Riki, oke. Gimana? Ada yang lainnya bagaimana yang kameranya masih belum nyala? Oke ya, saya kasih catatan dulu yang kameranya masih. Yang lainnya bagaimana? Bisa langsung Ustadz mulai atau ada yang masih mencoba menyalakan kameranya? Oke, apakah ini hanya kameranya saja yang hadir, orangnya hilang entah kemana? Oke, langsung cepat mulai ya, kalau begitu. Dan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah ya menyalakan kameranya, ikut berfoto bersama. Tadi Mas Arif, tadi Mas Said ya, nyalak ada angkat tangan, kenapa ya Mas? Untuk presensi, Ustaz. Kenapa? Untuk presensi. Presensinya sudah ada di user link ya? Enggak, maksudnya untuk screenshot, Ustaz. Oh, screenshot. Oh ya, foto lagi ya, tadi lupa Ustaz. Ayo nyalakan lagi, Ustaz tadi salah tekan. Yuk. Yuk nyalakan kameranya. Oke. Oh, banyak ya, Rasen. Ini Rasen cuma foto ya kan? Bukan tanya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah terima kasih semuanya. Wah, ini banyak yang Rasen, tak pikir ada pertanyaan atau apa-apa. Oke. Ya, untuk menjelaskan yang minggu kemarin ya. Ya yang lalu yang berlalu kayak sudah mengerjakan PH ya, yang PH yang kemarin ya. Oke. Bentar. Oke. Untuk yang masalah PH kemarin ya, ini sudah nilai juga ya, yang remedi, yang juga yang ini, yang usulan juga. Oke, tidak masalah. Nanti kalau misalnya ada dapat surat cinta dari Ustadz ya, mohon untuk dibalas. Oke. Nah, sekarang kita ke materi baru ya, yaitu tentang matriks. Oke. Ustadz izin untuk share. Oke. Bagaimana, sudah terlihat? Ampun Ustaz. Sudah. Oke. Ini ya, Ustadz Spotlight. Kalau Ustadz Spotlight seperti ini, yang di PPT sama yang di Ustadz di sini kelihatan? Kelihatan dua-duanya. Kenapa? Kelihatan semuanya Ustaz. Oh, sudah ada dua-duanya, alhamdulillah. Oke. Ya, sekarang Ustadz akan baginya dulu. Oke. Nah, di sini ya,
di sini di covernya di sini, kira-kira ini gedung apa ya? Badan BPS. Statistika. Badan Pusat Statistik ya, BPS ya. Oke, kira-kira BPS ini mengurusi apa? Data. Statistik. Ya, data dan statistik ya, dari namanya sudah terlihat. Oke, nah sekarang kita akan eksplorasi data dari BPS ini ya. Nah, kita sekarang akan eksplorasi dulu data dari BPS di sini ya. BPS. Dari di sini aja ya, di Google aja ya, biar gampang. Oke, di sini Badan Pusat Statistik ya, di sini sudah ibaratnya ya, dia itu adalah gudang datanya data statistik dari warga negara Indonesia semuanya ya. Di sini entah kalian mau mencari apa ya. Di sini insya Allah sudah lumayan lengkap. Ini secara nasional. Kalau kalian ingin cari per provinsi di sini juga ada. Nah, tapi sekarang Ustadz akan eksplorasi dulu yang di sini. Nah, Ustadz klik yang tabel dinamis. Belum keklik. Apa sudah keklik? Oh, belum keklik. Oke. Lalu di sini Ustadz akan pilih kategorinya. Ini kan banyak ya kategorinya. Oke, sekarang Ustadz pilih yang pemerintahan. Nah, oke. Di sini ada anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut ini juga ada banyak ya, kayak jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut ini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, di sini Ustadz akan pilih yang enaknya yang mana ya? Oh, yang ini. Indeks Demokrasi Indonesia menurut aspek dan provinsi. Lumayan kan di sini ya. Di sini Ustadz pilih tahun 2020, 2019, dan 2018. 3 tahun terakhir. Lalu di sini ada karakteristiknya, ada aspek lembaga demokrasi, aspek politik, dan kebebasan sipil. Oke, Ustadz akan tambahkan di sini. Nah, jadinya lumayan banyak yang di sini ya kan. Nah, Ustadz pilih, nah sekarang berikutnya adalah provinsi. Ustadz pilih provinsi yang ada di Pulau Jawa. Misalnya di sini ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Banten. Oke, lalu di sini tinggal langsung di submit saja. Nah, sudah terlihat kan di sini tabelnya? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke. Nah, misalkan Ustadz, ya di sini kan ada banyak provinsinya. Ada provinsi, ada 5, ada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa, lalu ada aspek-aspeknya dalam indeks demokrasi, ada lembaga demokrasi, hal politik, dan kebebasan sipil. Nah, oke, sekarang Ustadz pilih yang ini aja ya, aspek kebebasan sipil. Ustadz akan berpindah dulu ke papan tulis, ya. Sebentar. Oke. Ini penghapusnya di situ. Ya, gitu. Oke, ya. Ustadz tadi kan pilih yang ini, aspek kebebasan sipil. Nah, kalau Ustadz akan buatnya seperti di sini ya, ada bagaimana? Sebentar. Tulisannya gak kebalik kan ya? Bagaimana? Apa terbalik tulisannya? Enggak, Ustaz, jelas. DKI kan? Jelas. Oke, sip. Ya benar ada KI ya, saya Ustadz teknis itu. Oke. DKI Jakarta. Lalu ada Jawa Barat. Lalu ada Jawa Tengah. Lalu ada Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Jawa Timur. Ada Banten. Oke ya, ada 6 provinsi di sini. Ada 6 provinsi di sini. Lalu ada tahunnya tahun 2020, lalu ada 2021, lalu ada 2021 turun ya nilainya ya. 2019 lalu 2018. Nah, seperti ini.
Lalu angka-angkanya ya kita sesuaikan di sini ya 93,27. Lalu ada 91,01, 91,01, ada 95,09 dan seterusnya ya. Banyak ya kalau Ustaz sebutkan satu-satu. Capek. Tujuh 9,57. Oke, Ustaz ambil yang dua saja ya biar gak banyak-banyak. 65,16. 65,16 sama 74,9. Oke, Ustadz tidak akan membuat kalian untuk menginterpretasi ini kira-kira dari tahun ke tahun ini naik atau turun atau bagaimana nanti grafiknya. Enggak, Ustadz tidak akan belajar secara statistik di sini ya, karena kita belajar matriks. Nah, di sini ya, dua apa namanya di sini? Baris ya. Yang kalau yang di sini ke sini ini namanya baris. Kelihatan sampai sini? Kolom. Ya. Ya, ini baris. Ya, maksudnya Kelihatan. kelihatan di sini ya. Oh ya, kelihatan Ustaz. Oke, ya. Dari sini ke sini, dari kiri ke kanan ini adalah baris. Dari atas ke bawah ia namanya kolom. Ya. Oke. Untuk barisan kolom ini insya Allah tidak ada yang ketukar ya istilahnya ya. Ustadz ambil dua provisi saja ya, yang paling atas. Nah, kalau kita buat garis, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya tabel. Ya, ada garis, lalu di sini ada baris kolom, lalu di sini kita buat seperti ini. Ini namanya tabel. Tapi kalau misalnya Ustadz hapus garisnya, ya sudah dibuat, dihapus lagi. Ya tidak apa-apa lah, demi kalian. Ya. Hapus, ini hapus, ini hapus. Nah, lalu Ustadz kasih ini kurung besar seperti ini. Nah, ini namanya matriks. Ya, kita hapus ya, kelihatannya kita hapus tabelnya, garisnya di tabel, lalu kita yang isinya si tabel ini kita kasih kurung besar. Nah, ini namanya matriks. Ya. Matriks ini susunannya hampir sama seperti tabel, dia ada baris, dia juga ada kolom. Nah, bentuknya dia persegi panjang ya. Bentuknya persegi atau persegi panjang ya, seperti ini. Lalu di dalamnya si matriks ini ada elemen. Nah, misalnya 93,27. Nah, ini elemen di baris pertama, kolom pertama. Nah, hitungan baris 1, kolom 1 itu ada dari pojok kiri atas. Nah, seperti ini. Lalu untuk memisahkan matriks ya, kita buat huruf kapital. Nah, seperti ini. Hanya huruf kapital saja. Ini Ustaz hapus. Ya, yang tulisannya di sini. Ustaz hapus. Di sini adalah A. A besar ini kita buatnya seperti permisalan ya. Kalau misalnya dalam aljabar biasa, kita buatkan huruf kecil seperti ini ya. A sama dengan 5. Nah, ini seperti itu. Kalau matriks kita buat huruf besar. A sama dengan matriks ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk menyatakan elemennya di setiap matriks di sini ya. Ya, misalnya di sini kan baris 1 kolom 1. Nah, berarti kita buatkan ini huruf A, ini huruf A kecil. A 1 1 artinya baris 1 kolom 1 ini nilainya sama dengan 93,27. Dan seterusnya. Mas Farid masih di sini? Mas Muhammad Farid? Halo, assalamualaikum Mas Farid. Oh, Mas Saif? Ya sebentar dulu ya. Ya, kenapa Mas Saif? Anu Ustaz, papannya kena cahaya. Nggak Oh, kena kelihatan. cahaya. Ulap. Bunar.
Oke, sebentar ya. Oke, bagaimana? Sudah ulap? Masih ulap atau Masih, Ustaz. Jendela satunya berarti. Dipindah kapan aja, Zat? LCD? Oh. Kena LCD. Nah, iya lebih. Udah lihat. Jendela. Boten, ini. Oke, sebentar ya. Bagaimana? Masih mantul? Cahayanya masih terlalu silau atau bagaimana? Ada bagian yang kena cahaya tapi itu tulisannya Ustadz udah kelihatan. Oh ya, nggak apa-apa. Ini jendelanya ini ya. Kegedean. Bentar ya. Oke, bagaimana? Masih Ya, Ustaz, selesai. oke ya, sudah sip ya. Sudah, Zat. Oh, kurang ke atas. Wis, ada yang kurang kan? Bagaimana? Kameranya aja, Ustaz, kurang ke atas. Oh, kameranya kurang ke atas. Oke, bagaimana sekarang? Bentar, ini Ustaz matikan dulu share-nya. Bagaimana sekarang? Kurang atas ini. Kalau atas. Kalau ke atas. Kurang ke bawah, kurang ke bawah. Kurang ke atas mana? Atas mana terus. Terus. Nggak apa-apa. Langsung. Tarik. Nah, terus mana? Terus. Up. Cukup, Zat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke ya, jadi seperti ini ya. Agak tapi kurang kecil ini ya, kekecilan kok untuk ininya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini matriksnya seperti ini ya. A-nya ini sama dengan A yang besar itu sama dengan seluruh matriksnya, seluruh namanya bilangan-bilangan yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan yang kecil di sini menyatakan elemen. Nah, seperti itu. Oke, Mas Farid, Muhammad Farid masih di sini? Iya, Ustaz. Oke, Mas Farid ya. Berarti A23 ini apa nilainya? Halo Mas Farid. Halo? A23. Mas Farid masih di sini? Belum segitu paham, Ustaz. Oke. Nah, A23 ya. A23 ini menyatakan baris kedua, kolom ketiga. Nah, baris kedua, kolom
3. Ya memang agak sedikit ambigu ya, soalnya kita tidak dipisahkan dengan tanda koma. Nah, mungkin kalau dipisahkan dengan tanda koma mungkin bisa kelihatan ya. A 2,3 artinya baris kedua kolom ketiga. Nah, baris kedua kolom ketiga. Oke, baris kedua kolom ketiga. Yang baris kedua itu yang atas atau yang bawah, Mas? Bawah. Yang bawah ya. Oke. Kalau kolom ketiga itu yang mana? Sini, sini, sini. Yang terakhir, yang tengah. Yang terakhir. Yang terakhir ini ya. Berarti nilainya berapa yang di terakhir ini? Yang berarti berapa nilainya di sini? 74,90 ya. 74,9. Oke. Kalau yang ini bagaimana? A12. Sembilan satu 91. 91,01 ya. 01. Ya, 91,01. Lalu bagaimana dengan A31? Belum ada ya, Ustaz. Belum ada. Kenapa kok belum ada? Yang baris ketiganya belum ada. Kenapa? Ya, Mas. Kenapa, Mas? Halo, Mas Farid. Ya. Halo. Apakah sudah kena snap Thanos? Oke. Kalau kita lihat dari sini ya, barisnya ini sampai berapa? Cuma sampai berapa barisnya? 2, 2 ya. Kolomnya? 3. Nah, sekarang kalau A31 berarti Nggak menyatakan ada. apa? Baris ke berapa, kolom ke berapa? Baris ketiga kolom 1. Baris ketiga kolom 1. Sekarang saya tanya, ada enggak baris ketiga kolom 1? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada ya kan? Karena matriksnya ukurannya cuma 2 sama 3. Nah, sehingga untuk A31 nilainya tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan terlalu dipaksakan ya. A31, oh karena matriksnya nggak ada, yaudah saya ambil A31, 13 aja ya yang ada ya. Oh, berarti matriks 1, baris 1 kolom ketiga. Di sini 95,09. Nah, padahal urutan itu penting ya. A31 itu tidak sama dengan, belum tentu sama dengan A13. Nah, belum tentu sama dengan A13. Sehingga di sini, tapi di sini karena yang satunya tidak ada, yang satu nilainya ada, maka nilainya ini A31 dan A13 nilainya tidak sama. Nah, seperti itu. Oke? Sampai sini sudah clear ya? Ada pertanyaan atau tanggapan? Insya Allah paham, Ustaz. Oke ya, insya Allah masih bisa mengikuti ya. Oke, ini Ustadz hapus dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang ukuran matriks. Nah, ukuran matriks atau ada yang nyebutnya ordo, ya. Ukuran atau ordo matriks itu sebetulnya kalau kita menyatakan ukuran dari satu matriks itu hanya perkaliannya saja dalam bentuk perkalian. Barisnya di sini ada 2, kolomnya di sini ada 3. Oh, kalau begitu ordo atau ukuran si matriks A itu adalah 2 kali 3. Nah, artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Dan itu juga pasti tidak sama dengan 3 kali 2. Meskipun ini kalau hasilnya ini sama dengan 6 ya. Tapi kalau kita bicara ukuran, nah 2 kali 3 di sini tidak sama dengan 3 kali 2. Baris yang ini barisnya 2, yang ini barisnya
3. Di sini kolomnya 3, di sini kolomnya hanya ada 2. Sehingga ukuran matriks ini nggak bisa ditukar-tukar. Nah, seperti itu. Oke? Kita bisa continue? Iya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Oke ya, sekarang Ustadz akan share lagi. Di sini tadi ya, di screen. Oke ya, sudah terlihat ya? Sebentar, tunggu sebentar ya. Oke ya. Nah, sekarang kita bicara tentang matriks secara keseluruhan tadi yang Ustadz ringkaskan ya, secara ringkas seperti ini ya. Matriks adalah larik bilangan yang tersusun dalam persegi panjang. Nah, larik itu istilahnya seperti ini ya, susunan bilangan ya, susunan bilangan. Nah, oke. Nah, itu terlalu sensitif. Oke. Nah, oke, tadi kita sampai sini ya. Matriks adalah larik bilangan. Larik itu maksudnya kumpulan bilangan ya, yang tersusun dalam persegi panjang. Nah, ini kan kalau kita seperti tadi, matriksnya ini ada tabel, lalu kita buang tabelnya, bukan buang tabelnya ya, kita hapus garisnya di sini, lalu keterangan-keterangannya kita hapus, nah kita dapatkan seperti ini. Dan juga kita kasih kurung seperti ini, nah ini namanya matriks. Ini matriksnya ini didapat dari ini ya, tabel angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin ya. Ada perempuan 2020-2019, laki-laki 2020 sampai 2019. Lalu ini ada 6 provinsi di sini. Nah, di sini matriks ini mengandung kolom 6 baris dan 4 kolom. Sehingga ordo atau ukuran matriks ini adalah 6 kali 4 ya, baris 6 kolom 4 sehingga ordonya adalah 6 kali 4. Oke, sekarang Mas Ahmad Aidan masih di sini, Mas Ahmad Aidan. Halo, Assalamualaikum Mas Aidan. Masih di sini kah Mas Aidan? Oke, kalau tidak ada tanggapan ya, Ustadz izin untuk mengeluarkan panjenengan, mengeluarkan Masnya.
Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini titik ini siapa ya? Halo Mas yang titik di sini, ini siapa? Halo, Mas titik. Oh, share, Ustaz. Ya? Oke, Mas titik ini kenapa kok masih di sini? Siapa Mas titik ini? Halo, Assalamualaikum Mas. Halo? Oke ya, kalau tidak ada tanggapan ya, saya izin untuk mengeluarkan Masnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas matematika wajib sini ya. Oke. Sekarang Mas Raul masih di sini, Mas Raul 10 IPA 1 Raul. 11 IPA 1 Iya, Raul. Ustaz. Oke. Nah, Iya, Ustaz. oke, bisa minta tolong di sini ya, Ustaz. Nah, di sini ada matriks ya di sini ya. Kira-kira apa yang digambarkan dalam matriks ini menurut Masnya? Data, Ustaz. Tadi mengikuti pembelajaran kan? Iya, Ustaz. Ya. Kira-kira tadi ini matriks ini menggambarkan apa ya? Apa yang diceritakan dalam matriks ini? Eh, data, kan, Ustaz? Ya? Oke. Data, kan? Oke. Ini tadi kan sebetulnya di slide sebelumnya kan ini. Nah, di sini ini matriksnya hampir sama kan di sini 74,8, lalu di sini 74,68, lalu di sini 67,97 ya. Jadi sebetulnya matriks ini ya yang ini tadi. Nah, apa ini matriksnya ini? Kalau di sini sudah disandingkan dengan tabelnya, ini matriks ini menggambarkan apa ya? Tabel. Ya, tabelnya. Tabel ini bahas apa? Eh, Data, Ustaz. Data angka. Ini angka. Ya, Data angka harapan hidup. ya angka harapan hidup ya menurut provinsi dan jenis kelamin ya. Oh, Ya, iya, Ustaz. oke. Nah, ini seperti tadi ya. Nah, ini kan sudah ada tabelnya kan ini sebetulnya ada ininya. Nama yang sini angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin. Nah, kalau kita sandingkan dengan tabelnya, ya kita bisa bicara matriks ini bicara tentang angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin. Nah, tapi kalau kita hanya dikasih tabel, kita dikasih matriks saja, tapi kasih tahu ceritanya apa. Nah, sebetulnya matriks ini memerlukan konteks, ya, memerlukan konteks untuk dapat mengetahui apa yang diwakili atau digambarkan dalam matriks ini. Nah, kalau cuma angka-angka ini aja kan kelihatannya 74,8, 74,68 ini katanya kumpulan angka aja. Nah, cuma angka-angka yang dikumpulkan itu. Nah, tapi kalau yang seperti tadi disandingkan dengan ini tabelnya, nah sebetulnya ini si matriks ini berbicara tentang si tabel ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya. Ada beberapa hal yang perlu perhatikan dalam matriks ya di sini. Yang pertama selalu berbentuk persegi panjang atau persegi. Nah, Kak mungkin ini ya, tidak ada satupun matriks yang bentuknya melingkar ya. 7, 6, negatif 5, 8, 0, 10, 3, 6. Nah, nggak ada ceritanya matriksnya bentuknya lingkarannya ini. Nah, nggak ada bentuknya seperti lingkaran atau bentuknya belah ketupat ya. 4 kurang sensitif ya. Negatif 1, 2,
6. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti bola ketupat kan? Nah, ini sebetulnya nggak ada juga bentuk matriks seperti ini. Yang ada bentuknya persegi atau persegi panjang seperti tadi. Lalu di sini berisikan dengan elemen yang lengkap ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada yang bolong di sini ya. Nah, ini ada yang bolong di sini. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, ini yang nggak boleh. Ini elemennya nggak ada. Nah, harus ada elemennya di dalam matriks. Nggak boleh nggak ada. Makanya kita di sini adalah elemen yang lengkap. Lalu di setiap elemen dipisahkan dengan spasi, ya, dipisahkan dengan spasi. Oke, ya ini mungkin agak sedikit. Nah, misalnya di sini 7, 4, 1. Oke ya, ini kelihatan ada berapa elemen di sini? 3. 3 ya. Kalau kelihatan di sini kelihatannya 3 ya. Oke, bagaimana dengan 7, 4, 1? 2. 2. Nah, ini untuk penentuan elemen. Ini juga penting ya, spasinya. Nah, kalau yang ini kan spasinya cukup ya. Kita bisa membedakan antar elemen. Tapi kalau yang ini ininya kelebaran, tapi ininya terlalu sedikit. Nah, ini padahal ini sebetulnya sama dengan yang ini. Tapi karena spasinya terlalu dempet ya, jadi kelihatannya cuma satu bilangan. Nah, ini makanya kalau menulis matriks ini tidak boleh terlalu renggang juga ya, tidak boleh terlalu renggang dalam arti kalau di sini cuma 7 lalu di sini 4 lalu satunya di sini. Nah, ini terlalu ronggang sekali. Nah, spasinya itu tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dempet. Nah, setidaknya cukup untuk membedakan kalau itu elemennya berbeda. Ini kalau ini kejauhan. Nah, lalu yang di sini berikutnya adalah dikurung dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, ya seperti ini ya. Yang ini kurung biasa atau kurung siku. Meskipun di sini matriksnya salah, ya tapi kita bisa nyatakan dalam matriks ini kurung biasa atau kurung siku. Jangan pakai kurung ini. Ya, ini nanti ini ya kalau kalian masih ingat ya di kelas 10 ini tanda mutlak ya, garis lurus. Ya, garis lurus seperti ini. Nah, jangan dikasih kurung seperti ini. Ini nanti beda tanda. Kita akan tetap kita nanti juga akan pelajari ya untuk yang ini. Tapi untuk penulisan matriks yang biasa ya, nasi yang matriks pada umumnya itu kita kasih kurung biasa atau kurung siku. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ya seperti tadi, matriks itu dinotasikan dengan huruf besar, lalu elemennya ini seperti ini ya, A, I, J seperti ini, huruf kecil seperti ini. Oke? Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand, chat, atau open mic ya. Oke, berikutnya, salah. Nah, kita bicara tentang representasi matriksnya. Seperti tadi matriks itu kalau cuma kumpulan angka ya, cuma kumpulan angka, nggak ada ceritanya. Ya cuma 4, 1, 2, 2. Nah, cuma gitu aja, nggak ada ceritanya. Terus ini matriks tentang apa? Nah, sekarang kita bicara matriks dalam konteks ya. Matriks ini mewakili sesuatu. Nah, yang seperti tadi, yang pertama adalah mewakili tabel. Nah, seperti yang di awal tadi. Nah, ini yang di awal tadi. Ini ada tabel, lalu kita buang keterangannya, kita garisnya kita hapus ya. Jadinya cuma angka-angka ini aja ya, 16, 169, 57, 17 dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara dia mewakili sesuatu dalam arti dia mewakili tabel, nah kolom ini si kolom matriks ini dia bicara tentang kalau yang kolom pertama tentang usia, kalau kolom kedua tentang tinggi badan, kalau yang kolom ketiga yang ini berat badan ya, bukan tinggi badan, maaf. Ya, ini berat badan. Nah, seperti itu. Untuk yang barisnya dia berarti tentang apa? Kalau yang barisnya. Mas Ahmad Afif masih di sini? Masih Ustaz. Oke. Ya, jadi yang di kolomnya ini tentang usia, tinggi badan, dan berat badan. Kalau barisnya ini tentang apa ya? Menyatakan apa? Angka Ya, yang menyatakan
Itu. Lihat tabelnya ya. Lihat tabelnya. Di sini ada tabelnya juga sudah disandingkan. Baris. Ya. Oh, menyatakan nama ya, Ustaz? Ya, menyatakan nama ya. Sebenarnya dia menyatakan nama. Dia ini punyanya siapa? Kalau baris pertama ini berarti punyanya siapa? Punyanya Fuan. Puan. Oke. Kalau baris ketiga, Reni. siapa? Reni. Nah, seperti itu. Dia ini mewakili punyanya siapa? Dia ini nama ya. Berarti dia menyatakan orang. Nah, baris ini menyatakan orang. Kalau baris pertama miliknya si Puan, lalu kedua itu Joa, keempat itu adalah Seno. Nah, kalau yang kolom ini menyatakan usia, tinggi badan, dan berat ya, bukan tinggi badan, tapi berat. Nah, sehingga di sini ya, matriks A ini ya, kalau misalnya A14 ya, Mas Ahmad Afif masih di sini ya kan? Masih, Ustaz. Oke, berarti A14 dia di sini menyatakan apa? Nilainya berapa dulu ya, Mas? 14. 14. Kolom 1 baris keempat, iya. Terbalik. Oh, balik. Kolom keempat. Enggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Oke, tidak ada nilainya. Nah, tapi kalau A41 Kolom 4 nilainya berapa ya? Kolom keempat baris bukan kolom keempat ya. baris keempat kolom 1. Nah, baris keempat kolom 1. Berarti berapa nilainya? 15. 15. Oke. Nah, 15 A41 dengan nilai 15 ini menyatakan apa? Usianya. Ya, usianya siapa? Usianya Seno. Nah, jadi ini ya, kalau kita ada matriks, lalu di sini ada konteksnya seperti ini ya. Nah, kita bisa nyatakan, oh elemen 41, ya 41 baris keempat kolom 1, dia menyatakan usianya Seno. Berapa usianya Seno? 15 tahun. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Mas Afif bagaimana? Insya Allah, Ustaz. Oke ya, terima kasih sudah membantu Ustadz ya. Oke, jadi seperti ini kalau matriks mewakili tabel. Ya, di sini jika ada nama nah ini seperti tadi, ada namanya, usia, tinggi badan, ini berat badan, lalu di sini baris pertama Puan dan sebagainya sampai Seno. Nah, oke, karena sudah pukul 10 lebih 9 menit ya, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang ini ya, matriks yang lainnya, matriks sebagai keterhubungan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Insya cukup, Ustaz. Paham. Oke ya, insya Allah cukup ya. Oke, jadi seperti ya sudah tadi disampaikan sama Ustaz Salatika ya. Mulai minggu depan kalian sudah mulai uji coba ini ya, hibrid ya. Sebagian ada yang masuk ke kelas, lalu sebagainya lagi Zoom seperti ini. Oke, jadi seperti demikian. Gimana? Masih senang atau aduh kok sudah enak-enak di rumah, terus tiba-tiba langsung datang ke sekolah? Ada sambat-sambatnya mungkin ya. Oke, ya sudah saya sudah tahu ya. Sudah enak di rumah, tapi tiba-tiba suruh keluar. Nah, itu kita coba out of the box ya, di luar kandang. Baik, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan ya, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya.
Insya Allah tidak ada PHB untuk ini ya, karena kalian sudah PH. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, materinya saja sudah baru ya, mau langsung PH lagi sekalian ya. Oke, Ustaz tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Oke ya, Ustaz izin untuk menutup.